dia kalau nggak kalian cek. Oke, baik, kita mulai ya Pak. Selamat datang kepada seluruh undangan kami, Bapak Ibu Guru, Wakil Kepala Sekolah dan Teknik, Bapak PP CGP Angkatan 8, Bapak Guntur. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan waktu dan kesediaannya untuk hadir memenuhi undangan saya di ruangan ini dalam rangka diskusi visi dan prakarsa perubahan di SDN Pulau Gebang 11 sebagai kegiatan pendampingan individu 2 pada acara atau pada kegiatan calon guru penggerak angkatan 8, yaitu saya sendiri Indro Salina Sibuya. Di sini yang akan kegiatan kita adalah CGP sebagai pemandu diskusi, sedangkan Bapak pendamping praktik sebagai moderator, dan pesertanya kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, kemudian guru, dan diwakili oleh teknik. Susunan acara kita hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yaitu dari saya sendiri nanti, kemudian sambutan dari kepala sekolah yang diwakili oleh Bapak Kemat, pembacaan puisi, kemudian diskusi visi dan prakarsa perubahan, kemudian wujud prakarsa perubahan, dan yang terakhir warna sari dan kesimpulan. Baik, kita akan memulai acara kita. Saya kembalikan kepada Bapak Guntur sebagai moderator, atau saya langsung Pak? Ya, izin Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terhormat Bapak Kemat sebagai kepala sekolah, kemudian Bu Sri Edi juga sebagai wakil kepala sekolah SD Negeri Pulau Gebang 11, dan yang terhormat Ibu In Rosalina Sibuaya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-8 tahun ini, kemudian yang terhormat juga Bapak Ibu guru undangan kegiatan diskusi tentang pendampingan yang kedua dari Bu Iin, membicarakan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelumnya perkenalkan diri dulu Bapak Ibu, mohon izin. Mulai bulan kemarin kami sudah berkunjung ke sekolah ini. Sebenarnya nggak bulan kemarin, dari sebelumnya sudah berkunjung, menemui ke Bu Kepala Sekolah Bu Mariati, memintakan izin kami ditugaskan untuk mendampingi belajar CGP kami, yaitu Bu Iin, yang insya Allah kemarin kegiatan sudah kita mulai di bulan kemarin, dan rencananya ini hampir berjalan 6 bulan ya. Kita sudah hampir 2 bulan, berarti tinggal 4 bulan ke depan. Kami minta izin memperkenalkan diri, nama saya Guntur Buwono, Bapak Ibu. Jadi mohon izin kalau misalkan saya mungkin 4 kali lagi Bu In datang lagi ke sini, Bu In ya. Oleh materinya. Misalkan datang ke sini mungkin lupa menyapa Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Sama Bu ini itu. Ada mungkin beberapa sesi seperti sekarang diskusi, jadi bisa bertemu silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Juga nanti juga mungkin juga sesinya cuma kita berdoa saja Bu, ya seperti itu, mohon diizinkan. Kebetulan saya ditugaskan sekarang masih mengajar di SMP Bapak Ibu
alhamdulillah diberi tugas dari kementerian, tadi sudah saya sampaikan, untuk mendampingi sebagai pengajar praktek dari Ibu Iin dan teman-teman yang lain. Jadi kita satu kelompok ini ada berlima, ya sekilas saja ada 5 teman-teman, dan alhamdulillah kebetulan teman-teman ini berdekatan, jadi juga kita agak lebih mudah untuk saling komunikasi begini seperti itu dengan teman-teman yang lain. Baik Bapak Ibu, kaitannya dengan kegiatan ini adalah tadi sudah disampaikan oleh Bu Iin bahwa ini adalah salah satu tahapan dari kami. Bu Iin sudah memasuki ke pendampingan yang kedua, kaitannya dengan diskusi, nanti diskusi ringan saja Bapak Ibu, diskusi sederhana aja tentang visi dan prakarsa perubahan baik yang dilakukan nanti di sekolah ini oleh Bu Iin. Insya Allah nanti Bu Iin akan memaparkan apa saja, mungkin pertama adalah tentang visi sekolah kita, kemudian nanti Bu Iin bisa sampaikan di skemanya itu adalah apakah visi sekolah kita ini sudah berpihak dengan kebutuhan siswa atau belum. Kemudian apakah visi sekolah kita ini sudah selaras dengan pemikiran keadilan. Dan itu semua Bu Iin sudah pelajari gitu Bu ya. Pelajari di 2 bulan sebelumnya. Wabil khusus ini ada di modul 1.3 Bu ya, tentang visi sekolah. Baik ya, visi sekolah. Jadi Bapak Ibu, poinnya tadi sudah saya sampaikan ke Bu Iin adalah visi sekolah ini yang kita diskusikan ini apakah perlu diubah atau tidak, semuanya diserahkan kepada Bapak Ibu. Karena visi sekolah ini adalah nanti Bapak Ibu yang menjalankan sendiri. Jadi nanti Bu Iin sampaikan seperti itu. Kemudian andaikan misalkan visi sekolah ini sudah memang menurut Bapak Ibu, jadi ini diskusi ini tidak langsung merubah. Kan kadang-kadang ada event Pak Guntur, ini diskusi enggak Bapak Ibu. Biasanya kalau visi sekolah itu kan dibicarakan di raker Bapak Ibu ya, betul ya. Jadi ini mungkin hanya pembicaraan kecil dulu, seperti itu, diskusi kecil saja dulu. Nanti mungkin dibawakan ke raker ke tahun depan kan, gitu Bu ya. Seperti itu, dibawakan lagi ke raker tahun depan, disampaikan ke teman-teman seperti itu. Apakah perlu diubah? Monggo Bapak itu diperiksa kembali. Seperti itu. Apakah sudah sesuai tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan. Kemudian ketika misalkan sudah sesuai, nanti Bu Iin sampaikan juga mungkin apa saja yang mungkin kegiatan atau program yang nanti bisa dilakukan untuk menunjang visi tersebut Bapak Ibu. Biasanya saya pun juga di sekolah saya, kami juga sering mengajak kepada Bapak Ibu, kadang-kadang membuat visi misi itu panjang banget. Kadang-kadang anak kita saja sendiri nggak apa kan. Visi sekolah kita saja sendiri nggak apa. Apalagi misinya seperti apa nggak apa. Kemudian ketercapaian visi tersebut juga kita nggak tahu. Lebih baik simpel saja, sederhana saja, yang sudah disampaikan, dibimbangkan. Usahakan visi ini semuanya berpihak pada anak, karena semuanya nanti muaranya adalah untuk kebutuhan anak itu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dibuatkan saja Bapak Ibu ya, dibuatkan saja visi-visi yang simpel aja, yang sederhana saja, dan program yang bisa dilakukan. Kadang kita bikin program ketinggian tinggi tapi nggak dijalankan, cuma hanya sebatas wacana saja. Jadi monggo nanti balik lagi, jadi 100% Bapak Ibu yang memutuskan. Saya di sini cuma hanya ikut belajar saja Pak Jamal, bahwa ini dulu belajar saja, jadi pengamat saja apa yang bisa disampaikan oleh Bu Iin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Iin dengan diskusi dari Bapak Ibu
itu bisa membawa hasil yang baik. Memang nanti dari pelaporan ini nanti Bu In akan memberikan laporan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Guntur sudah memberikan arahan sedikit kepada kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara kita ini, diskusi kita ini, lebih baiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Kita akan memulai diskusi kita. Karena tadi katanya harus ada baca puisi, saya jadi deg-degan Pak. Sedikit deg-degan jadinya, ada puisinya. Ada iklannya. Mau bilang musiknya Pak, gak enak kalau saya hanya ngomong-ngomong puisi. Saya akan mencoba bacakan puisi dengan judul Aku Melihat Indonesia, karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Batak, bukan lagi lagu Batak yang aku dengar, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang ku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata mereka, aku melihat Indonesia. Demikian puisi yang saya bacakan berasal dari buku Bung Karno dan Pemuda. Terharu ya Bapak Ibu, sebegitunya Bung Karno. Jadi di sini yang mau saya ambil sedikit, bahwasanya visi itu bukan hanya lewat kata-kata atau tulisan, tetapi lewat nyanyian, lewat puisi juga bisa dinyatakan. Salah satu visi dari Bung Karno yaitu tadi, dia hanya melihat Indonesia secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke. Itu lewat lagu, lewat pohon-pohon, lewat gunung, semua
semua dia ungkapkan visinya dia demi Indonesia. Nah, di sini saya juga mau berbicara soal visi. Yang mana visi kita itu adalah visi itu apa sih? Suatu rangkaian kata-kata yang di dalamnya terdapat tujuan atau cita-cita dari suatu lembaga atau organisasi. Jadi sekolah kita termasuk suatu lembaga pendidikan. Berarti punya tujuan, punya visi. Visinya kira-kira apa sih ya? Kemarin ini visi kita sudah dibicarakan sebenarnya oleh CGP Angkatan 7 dan sudah terlaksana. Jadi saya tinggal mengulang dulu ya Pak. Nanti kita diskusikan apakah visi yang sudah dibentuk oleh CGP Angkatan 7 kemarin sudah sesuai atau belumnya, nanti kita bicarakan sama-sama. Yang menjadi objek visi sekolah kita adalah murid. Tujuan visi sekolah ini adalah berpihak pada murid. Jadi sama dengan visinya si Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Kita hanya untuk memerdekakan murid, jadi menyisikan tujuan kita sudah kembali kepada tujuan muridnya. Ini visi sekolah kita, mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berkarakter dan unggul dalam prestasi. Ini sudah bagus banget sebenarnya. Mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berarti sudah dari sisi agama sudah ada. Kemudian berkarakter, ini profil Pancasilanya, dan unggul dalam prestasi, ini dari tujuan pendidikan kita, yaitu harus punya prestasi. Itu ya Bapak Ibu. Nah, saya mau bertanya sini, apakah visi sekolah kita saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita, impian dari murid kita? Bapak Ibu bagaimana ya? Visinya tadi, boleh saya kembalikan dulu ya. Ini visi sekolah kita. Apakah visi ini sudah sesuai dengan tujuan pendidikan tadi, yaitu berpihak pada murid? Berpihak pada murid itu berarti yang menguntungkan murid. Bagaimana murid itu bisa merasa merdeka di sekolah, kemudian bisa merasa tenang, nyaman ada di sekolah. Berarti kalau muridnya sudah seperti itu, visinya berarti sudah berpihak pada anak-anak. Nah, sekarang visi kita tadi apakah sudah? Ini dari kalimatnya, mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa. Kalau saya secara pribadi sih ya sudah, tapi tergantung kepada forum, kan gitu ya. Tergantung kepada forum, saya kembalikan kepada forum. Apakah peserta didik yang beriman dan bertakwa ini sudah berpihak pada murid? Satu kata dulu kita ambil Bapak Ibu dari kata beriman dan bertakwanya dulu ya. Apakah sudah berpihak pada murid? Menurut Bapak Ibu bagaimana ya? Kira-kira satu kata dulu yang saya cuma minta beriman dan bertakwa. Karena saya mau lihat di sekolah kita kegiatan keagamaan itu sangat-sangat full gitu ya. Bukan satu agama saja, yang agama Kristen juga ada kegiatannya. Mungkin kalau di sekolah kita ada agama lain juga akan dilaksanakan juga. Jadi menurut Bapak Ibu apakah ini untuk iman dan takwanya saja dulu? Apakah sudah berpihak pada anak? Sudah ya, coba Bu Suryani sebagai guru agama spesial saya undang guru agamanya supaya karena ada iman dan takwa. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya selaku guru PAI di SD Program 11 mengenai anak sudah beriman atau bertakwa. Mungkin di sekolah kita memang sudah banyak kegiatan keagamaan ya. Sudah ada tadarus, ada acara sholat duha bersama gitu. Ada juga ada sedikit dakwah juga ya. Tapi kita sudah sebagai guru agama sudah melakukan yang terbaik ya untuk meningkatkan keimanan anak-anak gitu, biar anak lebih mengenal agama. Tapi untuk mungkin pada diri anak itu sendiri kita juga tidak bisa memaksakan. Kita sudah memberikan ya, tinggal mereka yang melaksanakan.
walaupun dengan bimbingan yang kita juga sudah membimbing ya, walaupun mungkin tidak secara maksimal karena di sekolah hanya dengan waktu yang sedikit kita berjumpa dengan anak-anak, bisa mengawasi keagamaan mereka, sedangkan di rumah lebih banyak. Jadi ya di sekolah sudah berusaha ya yang terbaik agar anak-anak itu mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan Yang Maha Esa secara keseluruhan. Itu saja. Berarti kalau guru agama sudah setuju, guru mapel dan operator bagaimana ya? Coba dari wakil kepala sekolah. Khusus iman takwa doang ya Pak? Saya cuma iman takwanya dulu. Baik, mungkin saya yang menambahkan aja. Mohon izin ya. Saya mungkin melihatnya dari sisi bahasa, makna bahasa, kemudian nanti ditampilkan didukung oleh kegiatan sehari-hari barangkali. Jadi ini memang kalau menurut saya makna yang terkandung di dalam kalimat itu sangat padat. Jadi kita urai mulai dari satu kata menurut Buin, kita ambil satu kata yang berhubungan dengan agama. Begini, jadi semua ini kan maknanya luas ya. Kalau kita kupas sangat-sangat luas. Jadi kalau diukur dari segi agama tadi, ya kita harus melihat beberapa hal. Salah satu yang bisa saya sampaikan adalah bahwa kebetulan di SD Negeri Pulau Gebang 11 ada pelajaran agama, ada guru agama, bahkan banyak guru agama. Kemudian agama yang dianut kebetulan ada dua macam agama. Yang pertama adalah agama Islam, kemudian yang kedua adalah Kristen ya Bu ya. Nah ini pun sudah didukung oleh guru agama yang guru agama Islam menangani di bidang Islam. Kemudian kebetulan di beberapa tahun terakhir ini ada guru agama Kristen. Nah, ini salah satu dukungan bahwa di SD Pulau Gebang 11 untuk agama diperhatikan. Satu. Kemudian yang kedua, di dalam pelajaran sehari-hari itu alokasi waktu yang dilaksanakan untuk mengajarkan baik praktek maupun secara teori pelajaran agama sudah dialokasikan sesuai dengan peraturan kementerian yang ada maupun dari peraturan dari gubernur maupun dinas yang ada. Jadi mengenai jamnya pun sudah berusaha untuk disesuaikan. Kemudian untuk pelaksanaannya, prakteknya, ya, merambah ke yang lain, misalnya di SD Pulau Gebang 11 setiap hari itu dibiasakan membaca doa-doa sebelum pelajaran inti dimulai. Kemudian sebelum pelajaran dimulai juga para guru membimbing, memandu dan mengajak untuk berdoa bersama, ya, yang agamanya Islam menurut ajaran Islam, kemudian yang non Muslim juga diarahkan untuk berdoa menurut agamanya yang dianut. Kemudian di samping itu kegiatan-kegiatan di SD Pulau Gebang 11 sangat banyak. Salah satunya adalah setiap hari Jumat diadakan tadarus bersama. Kemudian untuk yang non Muslim diadakan barangkali mungkin kerohanian ya, itu yang dipandu oleh guru agama beserta ibu ini sendiri pun ikut serta. Nah kemudian di bulan puasa, kebetulan di setiap tahun sekali diadakan puasa. Nah, untuk guru bahasa, maksud saya guru agama Islam maupun guru agama Kristen juga, guru agama Islam mengarahkan, kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan yang bernuansakan Islam. Kemudian yang non Muslim pun para guru non Muslimnya mengarahkan, menyesuaikan
apa yang diajarkan di agamanya mereka. Ya. Itu kemudian para guru juga memberikan salah satu kegiatan dari bulan puasa itu dengan mengikuti tadarus maupun sholat Isya berjamaah di masjid, kemudian ikut tarawih bersama di masjid. Ya. Nah, masih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berhubungan dan bernuansakan Islam di SD Pulau Gebang 11. Nah, ini menunjukkan bahwa ya insya Allah walaupun tidak 100%, tetapi saya yakin dan saya mengatakan bahwa ada makna-makna ketawaan yang barangkali sudah sesuai yang diharapkan oleh kita, khususnya para siswa didik yang ada di Gebang 11. Itu barangkali sebagian yang barangkali bisa saya sampaikan. Pada intinya bahwa pendidikan yang beragama Islam di sini yang berhubungan dengan Islam atau berhubungan dengan agama di Pulau Gebang, insya Allah sudah sesuai dengan harapan anak-anak peserta didik kita. Walaupun barangkali ya tentunya kita sebagai manusia ya masih ada kekurangan, itu masih tetap kita akui. Tetapi pada dasarnya kita apa yang disampaikan kepada anak yang berhubungan dengan agama itu barangkali sudah berusaha untuk disesuaikan dengan harapan yang dikehendaki oleh peserta didik kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf barangkali yang saya sampaikan kurang pas. Inilah sebatas yang saya mampu untuk disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti kesimpulannya di sini iman dan takwa itu sudah berpihak pada anak ya Pak. Anak butuh pengajaran-pengajaran agama, kegiatan-kegiatan agama berarti sudah terpenuhi, khusus intak ya Pak. Oke, baik. Next, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Jika sudah, menurut Bapak Ibu bagaimana tadi Bapak Ibu? Mohon maaf sedikit lagi penegasannya supaya kita tahu. Melanjutkan ke slide berikutnya. Apakah sudah berpihak pada murid? Apa belum ya kira-kira? Coba saya minta jawaban dari Bu Ella. Ya, bagaimana menurut Bu Ella dulu deh, yang sudah membawa diri ininya di pundaknya guru penggerak? Oh belum ya, tapi akan. Atas kesempatannya Bu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya frasa dari visi kita tadi mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa itu sudah sangat sesuai dengan keberpihakan kepada murid. Mengapa? Karena di sini kita sudah menyediakan kebutuhan murid. Berpihak kepada murid artinya kita betul-betul memenuhi murid itu butuh apa. Nah, di sini kebetulan di sekolah kita ada terdiri dari agama Islam dan Kristen. Nah, dari segi pendidik kita sudah mempunyai guru-guru yang sangat kompeten, baik dari agama Islam maupun agama Kristen. Nah, dari situ saja sudah menunjukkan keberpihakan pada murid. Kemudian dari program itu menurut saya sudah menunjukkan juga. Di antaranya untuk agama Islam ada program tadarus, sholat berjamaah, ya Bu. Kemudian pembiasaan di kelas setiap hari dengan surat-surat pendek, terus sholawat dan segala macam. Gitu. Kemudian kita juga menyalurkan minat dan bakat anak. Gitu. Contohnya apa? Seperti lomba-lomba PAI, ya, loketa, itu anak-anak yang mempunyai bakat pildacil, kemudian BTQ. Nah, itu semua disalurkan sesuai dengan minatnya. Kemudian untuk agama Kristen juga tidak kalah dengan agama pelayanan sekolah kami itu
Salah satunya program setiap hari Jumat ketika siswa beragama Islam melakukan tadarus, maka siswa beragama Kristen pun ada tempatnya sendiri untuk melakukan ibadah. Nah, dari kedua kegiatan ini terlihat sangat jelas sekali toleransi antar agama gitu. Nah, kemudian mungkin yang perlu ditambahkan dari kegiatannya itu adanya kerjasama antara orang tua, kemudian masyarakat sekitar dalam pelaksanaan program-program tersebut. Kenapa harus ada kerjasama? Karena dengan kerjasama tersebut akan ada sinergi antara upaya yang dilakukan oleh sekolah dan kebiasaan-kebiasaan siswa di rumah begitu. Mungkin dari saya itu saja. Mungkin sejauh ini saya sudah sangat merasa sesuai dengan keberpihakan kepada murid. Terima kasih. Oke, baik. Kita setuju Bapak Ibu ya, bahwasanya sekolah kita visinya itu sudah memang berpihak pada anak. Oke, kita akan menjawab dulu kalimat rumpang karena visi kita tadi sudah sesuai. Nah, saya di sini ada kalimat-kalimat yang harus kita jawab sesuai dengan isi hati kita sebagai guru dan Mas Ilham mungkin sebagai operator ya Mas ya. Jadi pasti ada keinginan-keinginan tertentu dari kita yang mungkin belum tercapai ataupun yang sudah tercapai, yang kita merasa puas ataupun belum puas dari murid-murid kita ini, bolehlah kita jawabkan. Saya sudah sediakan lembar jawaban tadi, lembar soalnya, dijawab di sampingnya aja ya Bapak Ibu ya, jawaban-jawaban singkat aja. Kita memimpikan murid-murid yang apa ya kira-kira ya? Dari segi iman tadi, iman takwa boleh, dari segi karakter boleh, dari segi prestasi boleh. Bapak Ibu bisa ambil dari 3 option tadi. Mau jawab dari karakternya boleh, dari prestasi boleh, dari imtak juga boleh. Karena saya yakin di sekolah kita juga muridnya berprestasi. Karena apa? Setiap ada lomba pasti bawa piala pulang. Malah TKD gurunya terus Pak di situ terus taknya Pak, karena muridnya juara terus. Oke, kira-kira sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Yang nomor 1 aja dulu Pak, yang nomor 2-nya ntar kita bacakan lagi. Boleh bisa. Saya memimpikan murid saya yang rajin sholat, bisa. Saya memimpikan murid saya yang suka menabung, boleh, dari karakter itu ya. Saya memimpikan murid saya yang juara terus, jadi berdampak pada gurunya Pak, gitu Pak Guntur ya. Boleh ya Pak ya, begitu ya. Memimpikan murid saya yang berprestasi. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Coba kita bahas dulu deh yang nomor 1 ya. Kira-kira Bu Tania menginginkan murid yang seperti apa ya Bu Tania? Coba saya pengen dulu mendengar suara Bu Tania soal muridnya yang mengajar di kelas rendah. Atau muridnya seperti apa sih ya Bu Tania ya? Apa cukup baca tulis doang? Kan enggak kan? Pasti banyak impian. Ayo silakan Bu Tania. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya Bu Diin. Terkait apa yang saya impikan dari murid-murid saya, apa yang saya ingin murid-murid saya itu menjadi seperti apa? Yang pertama, saya ingin peserta didik memiliki karakter beradab dan memiliki sopan santun. Jadi selain berprestasi, tentunya prestasi itu juga harus diiringi dengan sopan santun, karena sopan santun kan berkaitan dengan sosialisasi. Dengan kita bisa anak-anak memiliki sopan santun yang baik, beradab,
itu dia untuk menghadapi lingkungan sekitarnya, menghadapi dunia luar, dia pun akan membawa nama baik sekolah. Jadi kan kadang, oh anak ini di luar nakal, oh dari sekolah mana nih? Gitu, pasti ada pertanyaan seperti itu. Tapi ketika dia anaknya sopan, baik, di luar pun pasti dia, oh ini sopan nih, anak SD Pulau Gebang 11. Nah itu akan menjaga nama baik sekolah kita. Sekian kalau dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, bagus, enak banget ya. Ini dari sekolah mana nih? Itu udah pasti nilai positif karena itu ada istilahnya ya, menurutnya ya. Oke, bagaimana menurut aku dari pihak itu dulu deh, sebagai ini dulu, TU dulu deh, operator. Murid yang bagaimana sih Mas? Apa yang tertib administrasi atau bagaimana Mas? Itu kan termasuk karakter juga kalau tertib administrasi. Minta kakak langsung dikasih kakak gitu kan? Murid yang diimpikan oleh bagian teknik. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari operator ya Pak ya. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak, kreatif dan benar kritis. Maksudnya yang kalau misalkan kita anak-anak TU itu yang sopan gitu Bu, jadi yang punya berakhlak, jadi nggak langsung misalkan ketok-ketok gitu, Pak minta ini gitu, nggak, misalnya assalamualaikum dulu gitu. Biasanya kalau anak-anak TU itu langsung itu Bu, jadi nggak ada assalamualaikumnya dulu. Jadi langsung ketok-ketok, Pak minta ini, Pak disuruh ini gitu. Jadi iya, jadi harus ada sopan-sopannya dulu sih. Iya, itu sih paling apa ya? Itu dulu. Oke Bu ya. Sekarang yang dari kelas tinggi dulu ya. Dari kelas tinggi dulu dong. Ini guru kelas 6 nih. Mungkin berprestasi supaya masuk negeri gitu kali ininya ya Bu Tri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iin atas waktunya. Mungkin yang saya impikan ya, murid-murid kelak lulus dari 11 itu hampir sama dengan Bu Tania ya, selain cerdas ya, tapi yang paling penting itu adalah memiliki karakter akhlak yang terpuji ya, karena apa ya, kita ngelihat anak yang baik, yang sopan, walaupun itu istilahnya kurang, tapi kita kan senang dia belajar di kelas, memperhatikan guru, walaupun dia itu tidak mengerti, tapi akhlaknya baik, terpuji, itu guru pun akan ada nilai plusnya untuk anak itu. Jadi bukan cuma bisa cerdas dalam hal ilmu, tapi yang paling penting adalah akhlaknya, akhlak yang terpuji, yang baik untuk bisa hidup di lingkungan masyarakat. Mungkin itu saja Bu Iin. Terima kasih. Kita sambung kelas dulu ya kepada Bu Eni dulu, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan ini yang selalu berhubungan dengan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Diharapkan anak-anak kita ya, walaupun ini saya sih masih luas ya, tapi saya berkeinginan anak-anak kita ini nantinya beriman. Memang beriman ini masih luas, bertakwa juga luas. Nah ini cerdas ya, diharapkan anak-anak pintar kan ya. Nah ini yang lagi karena kita suka berhubungan dengan anak-anak, ini mematuhi guru itu juga luas ya, patuh dengan guru itu bagaimana adabnya. Nah ini juga dan orang tua. Nah ini saya menginginkan begitu ya, beriman, bertakwa, cerdas dan mematuhi guru dan orang tua itu ya. Jadi tidak cerdas aja tapi tidak sopan dengan guru, udah sopan guru tapi dengan orang tua masih melawan. Nah ini apa ya, kok saya nulisnya gini, mungkin berhubungan dengan anak dan orang tua ini ya.
begitu ya Bu ini saya harapkan begitu anak nantinya ya. Terima kasih Bu In. Oke, baik Mbak. Kita sangat luas banget ternyata ya yang kita inginkan itu banyak pribadi-pribadi guru ini yang menginginkan murid yang hebat-hebat. Pertama yang jelasnya itu pasti yang pertama itu ada iman dan takwanya, kemudian sikap dari anak dia tadi yang meminta ada sopan santun, itu termasuk dia kepada karakter. Berarti jelas ya bahwasanya di sekolah kita itu sudah memang kita utamakan yang itu. Kita sudah mulai melakukan keberpihakan pada murid. Oke, kita masuk ke nomor 2. Kita percaya bahwa murid-murid kita adalah orang baik pastinya ya. Pasti orang baik. Kita percaya murid-murid kita adalah anak-anak yang sukses, anak-anak yang lanjutan dari nomor 1 kali ya, yang berkarakter, yang beriman dan bertakwa, yang berprestasi. Itu mungkin yang di nomor 2. Oke, setuju nggak Bapak Ibu? Seperti itu. Mempunyai potensi ya berarti. Mempunyai potensi sama iman. Intan mana lebih dulu Bu ini? Iman takwa ya. Oke, berarti makanya tadi di visi kita itu dibuatkan yang beriman dan takwa itu yang jadi kata andalan pertamanya. Untuk kompetensi berarti dia masuk kepada prestasi. Udah, kita bisa lanjutkan ke nomor 3 ya Bapak Ibu ya. Di sekolah kita mengutamakan. Kira-kira apa ya? Di sekolah kita mengutamakan. Nah, bener Pak, itu tadi jawabannya sebenarnya Pak. Mengutamakan, ya namanya juga kita dia bahas visi sekolah itu untuk keberpihakan pada anak. Ya berarti kita mengutamakan ya kepentingan anaknya. Itu yang jadi utama kita. Setuju nggak Bu Suryani sebagai guru agama? Setuju ya Bu Suryani ya? Oke. Oh ya, biar kalimatnya benar sama ya Pak, artinya sama. Agak-agak sedikit dikembangkan gitu ya Pak. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, kira-kira isinya apa ya? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa gurunya orang-orang hebat. Nggak mungkin itu ya, muridnya nggak mau yang kesana lah. Muridnya pasti sadar apa ya? Sadar bahwa pendidikan itu suatu kebutuhan, bukan lagi keterpaksaan. Kalau versi saya, versi Bapak Ibu mungkin beda. Versi Pak Kemat gimana Pak Kemat? Coba Pak Kemat dulu deh. Anak-anak di sekolah kita tuh, murid-murid kita tuh di sekolah itu sadar titik. Bahwa mereka memerlukan pendidikan. Oh, anak kita sudah sadar ya Pak ya. Makanya mereka datang tepat waktu gitu ya Pak ya. Anak-anak kita itu adalah sadar bahwa pendidikan itu memang suatu kebutuhan, bukan lagi keterpaksaan. Kalau saya dulu sama orang tua saya disuruh-suruh sekolahnya, sana sekolah, saya nggak mau sekolah. Tapi anak-anak kita sekarang mudah-mudahan ya sudah sadar. Dibuktikan dengan apa? Absennya rajin. Keterlambatan bisa boleh dibilang persentasenya itu sangat kecil. Itu ya Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk untuk melayani. Oke, bagus banget itu, pas banget itu dengan misi pendidikan ya, visi pendidikan itu melayani anak. Bagaimana menurut Bu Tania? Masih sibuk nulis Bu Tanianya. Setuju apanya Bu Tania? Kalau kita memang berada di pendidikan di sekolah, kita itu berkewajiban untuk melayani kebutuhan anak, melayani memfasilitasi anak dalam dunia pendidikan.
berarti melayani, berarti kita sebagai pelayan ya. Pelayan itu yang kemarin istilah waktu saya pengimbasan kemarin saya katakan sempat tersebut di sana menghamba pada murid gitu ya. Tapi menghamba itu bukan maksudnya jadi pembantunya, bukan. Menghamba itu maksudnya melayani anak sesuai dengan kebutuhan anaknya tadi. Kita nggak pilih-pilih. Oh si ini anaknya kurang bisa menulis, yang ini anaknya kurang bisa membaca. Kita nggak pilih-pilih, semua kita layani secara klasikal. Yang terakhir, mungkin kalimat yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa saya dan guru lain di sekolah paham bahwa. Nah ini saya minta jawaban satu persatu lah ini. Ini opsinya banyak ini jawabannya. Ya Pak Kemat ya, bagaimana menurut Pak Kemat? Pak Kemat yakin nggak? Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa. Ya mohon maaf, ini kan mungkin opsinya masing-masing dulu berbeda ininya ya. Makanya saya mintakan satu-satu Pak. Ya, mohon maaf kalau saya kurang tepat barangkali. Kalau menurut pemahaman saya dan guru lain di sekolah, gitu ya. Nah, di sekolah saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa, nah ini menurut saya bahwa peserta didik itu memerlukan kita sebagai guru, ya kan? Dan kita sebagai guru adalah berkewajiban untuk melayani ke peserta didik yang berhubungan dengan tingkat perkembangan, yang berhubungan dengan pendidikan, ya, melayani kebutuhan-kebutuhan mereka, para peserta didik yang berhubungan dengan pendidikan, agar mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan keadaan yang dimilikinya. Mungkin seperti itu. Oke baik. Mungkin ke Bu Eni ya. Ini ya saya kita sih kita kan bahwa di sekolah saya ini ya pendidikan sangat penting untuk peserta didik. Ya, pendidikan sangat penting. Jadi ya kita memang tadi bagaimana juga ya kita wajib karena kita udah tugas kita, jadi kita melayani dengan ikhlas hati. Ya Bu ya. Belakangan dulu ya, versi pendik ada ya Mas. Oke, kalau menurut saya guru di SD Pulau Gebang 11 ini sangat paham betul bahwa peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi setiap anak kan cara belajarnya berbeda, tingkat pemahamannya juga berbeda, dan ini perlu guru mengkelompokkannya. Kira-kira si A ini cara gaya belajar seperti apa? Dengan kita mengetahui cara belajar anak tersebut, kita dapat menyampaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Jadi kalau misalkan anak ini auditori, kita nggak bisa dong memaksakan anak ini untuk kinestetik. Begitupun sebaliknya, jadi kita harus memahami betul bahwa kebutuhan anak ini apa, sehingga kita dapat dengan mudah untuk menyampaikan materi sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Mantap banget Bu Tania. Tania sudah filosofika hati banget. Sudah paham dengan kebutuhan murid. Oke, silakan Putri. Kalau menurut saya, ini bukan nyontek ya, emang nulisnya benar gitu. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa sama tuh kan, sama lagi. Siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi sehingga di sini guru itu sebagai pelayan harus mencari
cara yang terbaik, bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan anak yang berbeda-beda tersebut. Jadi ada kalanya anak ini kita terangkan dengan cara begini nggak ngerti, tapi ternyata dengan cara yang berbeda dia lebih mengerti. Jadi kita harus paham betul kebutuhan anak. Ada anak yang bisa paham pelajaran walaupun dia tidak melihat kita, tapi dia dengan mendengar, ya itu dia bisa paham. Atau mungkin hanya melihat saja dia sudah paham, ya. Ada lagi mungkin dia matanya kemana, tapi dia memperhatikan. Jadi itu di sini guru harus benar-benar mencari solusi atau cara yang terbaik anak tersebut. Itu Bu Iin, terima kasih. Amazing. Guru-guru di sini hebat-hebat Pak. Sudah mulai filosofi keahlian tentang apa? Mungkin ini berkaitan ya dengan pendapat Bu Tania dan Bu Tri, ya. Jadi saya ingin merunut ke dua pertanyaan sebelumnya tadi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu punya potensi masing-masing, ya. Potensi mereka itu berbeda, satu anak dengan anak lainnya berbeda, dan mereka sadar akan potensi itu sehingga mereka berusaha untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Nah, karena itu tadi perlunya guru untuk memetakan, ya, sebetulnya anak ini dia kemampuannya apa, kinestetik atau mungkin kemampuan auditori atau visual. Nah, itu gunanya mungkin dengan pembelajaran berdiferensiasi nanti ya Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, warga sekolah ini yakin untuk apa berkaitan dengan keberagaman siswa tadi? Ya, yakin untuk mengembangkan potensi masing-masing anak gitu. Jadi kita tidak menyamaratakan mereka, tapi kita bisa mengembangkan, meningkatkan semua potensi mereka. Nah, pertanyaan terakhir nih, saya dan guru lain di sekolah sangat paham bahwa untuk mewujudkan visi tadi, ya, kita semua harus paham bahwa kolaborasi itu sangat penting dalam mewujudkan visi-visi kita. Jadi di sini yang saya tekankan adalah kolaborasi. Kolaborasi untuk apa? Ya, mewujudkan program-program kita, mewujudkan keberpihakan kepada anak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Ini versi guru agama. Ya. Secara besarnya ya, kita sebagai guru, sebagai pendidik di SDN Program 12, kita pasti melihat semua anak itu mempunyai keunikan, ya. Tidak sama, ya, dengan berbagai macam karakternya, bakatnya, dan kita sebagai pendidik pastinya bisa mengerti dan bisa memahami mereka dan menerima mereka apa adanya, ya. Mungkin dari orang tua atau dari keadaan fisiknya, ya, kita harus bisa menerima dan bisa membimbing anak-anak yang terutama mempunyai keunikan tersendiri. Itu aja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tambahkan sedikit Bu. Iya Pak. Ada Bu. Ya, silakan Pak. Buat masukan-masukan. Ini sebagian dari kepedulian kita terhadap siswa tadi. Contoh yang barusan kita lakukan dan sering kita lakukan. Salah satu contoh ini hanya sebagian kecil aja ya. Kebutuhan siswa itu banyak sekali. Nah ini saya yang konkret salah satu contohnya aja. Seperti misalnya dalam hal duduk di kelas. Kebetulan saya tadi juga sedang memindah-mindahkan tempat duduk seperti itu dengan melihat dan memperhatikan kebutuhan anak berbeda tadi. Nah kebutuhan apa? Saya amati, saya tanya, saya coba gitu. Siapa yang duduknya sekarang di tempat kalian itu dengan melihat tulisan di depan kurang jelas, tunjuk jari. Ternyata ada sekitar 7, 8, 9 orang yang tunjuk jari. Nah memang ada beberapa yang sebelum saya tanya itu saya amati dulu. Ada yang cara memandang melihat tulisan ke depan, ada yang mencekungkan matanya, kemudian ada yang mohon maaf ngeriin. Nah itulah yang harus kita perhatikan. Nah lalu saya pindah-pindah,
saya harus mempertimbangkan bahwa yang anak tidak bisa melihat dengan jarak jauh harus saya pindahkan taruh di depan. Dengan sambil ditanya, bagaimana di sini lebih nyaman Mbak? Oh iya Pak, di sini udah jelas. Lalu pindah lagi. Yang itu Pak, saya maunya di sini. Ya udah. Nah, salah satu itu kebutuhan bahwa mereka perlu juga butuh tempat duduk yang di depan agar supaya mereka bisa melihat apa yang ditulis di depan. Ini salah satu kebutuhan. Itu jangan salah, itu juga kebutuhan kan. Kadang-kala kita tidak menyadari. Nah, ini artinya kita pun tidak menyamaratakan. Tidak, udah pokoknya kamu duduk di situ, nggak bisa seperti itu. Bahkan kita tanya juga, siapa di antara kalian yang barangkali setiap Bapak menjelaskan kurang begitu mendengar? Gitu. Nah, kalau misalnya ada juga yang Bapak saya kurang begitu mendengar ketika Bapak menjelaskan, pindah yang mendekat supaya mereka bisa mendengarkan. Nah, ini salah satu saya sampaikan, salah satu kepercayaan kita terhadap siswa bahwa mereka itu juga perlu dan itu juga butuh. Salah satu contohnya itu. Masih banyak sekali kalau kita uraikan ya sangat banyak. Makanya itu tadi saya sampaikan bahwa siswa itu butuh kita dan kita bertugas dan berkewajiban untuk melayani mereka itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Karena apa? Tadi disampaikan bahwa kebutuhannya berbeda-beda sesuai dengan karakter barangkali ya. Ada yang mungkin cara melihatnya, pendengarannya dan sebagainya. Nah, mungkin itu. Nah, saya setuju dengan Ibu Guru Hera tadi. Terakhir ya itu memang betul sekali harus ada kerjasama di antara sesama baik tenaga pendidikan, baik tenaga guru maupun tenaga pendidikan yang lain demi kelancaran pendidikan di sekolah kita. Saya sangat setuju dengan Bu Ella. Nah, mungkin itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Ilham ada mau tambahkan? Oke, silakan Mas Ilham, ini dari versi Tending. Mereka juga menginginkan. Tambahan sedikit ya Bu ya. Kalau dari saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pendidikan itu penting, tapi kejujuran itu yang utama. Oke, bagus. Ya. Amazing ya Pak. Maksudnya yaitu kalau di dunia pendidikan itu kan penting karena berguna untuk peserta didik di masa depannya Bu ya. Dan kalau untuk kejujuran sendiri itu dapat digunakan untuk di masa yang akan datang. Cukup segitu. Terima kasih Mas Ilham. Jawaban dari atau tanggapan dari guru-gurunya bahkan tendiknya itu sangat istimewa menurut saya. Karena apa? Sudah dicatatkan di sana semua filosofi dari Ki Hajar Dewantara tadi. Tanpa kita sadari filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara sudah memang kita terapkan di dalam kelas kita. Enggak harus melalui CGP dulu Pak Guntur. Ternyata guru-guru kami ini juga sudah melakukan filosofi itu, sudah kenal dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pelaksanaan juga sudah. Hanya saja mereka mungkin belum mendengar filosofi, kata-kata filosofi, tetapi pelaksanaannya sudah sesuai dengan filosofinya tadi. Terbukti dengan apa? Dengan visi sekolah yang sudah berpihak kepada anak, baik dari segi impaknya, dari segi karakternya, dan dari segi prestasinya. Oke, baik. Di sini karena memang kita visi dari sekolah kita sudah berpihak pada anak dan program-programnya juga sudah berpihak pada anak. Karena itu program itu ada di misi sekolah. Jadi saya sebagai guru penggerak mau juga mengaplikasikan visi dari sekolah ini secara pribadi di kelas saya, dan sebagai guru penggeraknya yaitu membuatkan suatu program yang nanti akan menjadi membentuk suatu komunitas, yaitu komunitasnya tentang sampah yang sudah kita
sudah kita sudah kita rencanakan dan programkan. Maaf sebentar Bapak Ibu ya, saya buka dulu drive saya. Nah ini dia. Saya membuatkan satu visi dari guru penggerak ini, yaitu karena saya melihat aset yang ada di sekolah kita. Aset itu maksudnya lingkungan sekolah dan murid-murid kita. Saya analisis dengan menggunakan analisis atap, yaitu aset yang kita miliki, kemudian tujuannya, kemudian aksinya, dan pembelajaran yang ada yang akan dilakukan anak sebagai budaya positifnya. Di sini visi saya sebagai guru penggerak, sebagai tindak lanjut dari visi sekolah tadi adalah mewujudkan siswa yang berakhlak mulia dengan mencintai lingkungan. Ini akhlak mulia sudah masuk kepada imtaknya tadi, iman dan takwa. Sedangkan mencintai lingkungan ini dari karakter. Jadi saya ambil dari dua kata tadi, iman dan takwa dan karakternya. Kalau di prestasi itu pasti sudah ada di akademisi ya, sudah ada di kelas, tapi perlu juga dengan lingkungan. Nanti terciptalah suatu budaya positif. Yang mana itu saya minta tolong kepada Bapak Ibu untuk membantu saya supaya bisa melaksanakan program ini. Program saya sebagai guru penggerak, sebagai lanjutan atau anakan dari visi sekolah, yang mana aset yang saya amati yang ada di kelas bahkan di sekolah, aset saya itu adalah sehingga saya bisa membuatkan visi saya tadi, yaitu yang pertama pembiasaan memperingati hari besar keagamaan karena ini dari iman dan takwanya. Kemudian anak-anak kita juga mempunyai teladan, yaitu guru-gurunya. Guru-gurunya sudah mencintai lingkungan. Terbukti juga dengan di sekolah kita tidak ada lagi sampah-sampah plastik gitu ya. Nah, nanti yang dijadikan di sini adalah saya mau mengolah sampahnya itu sampah organiknya. Nah, karena sampah anorganiknya sudah jarang sekali, bahkan boleh dikatakan tidak ada. Kemudian program keagamaan di sekolah, adanya akidah-akidah. Di akidah ini juga di agama-agama juga pasti mengajarkan bagaimana kita mencintai lingkungan. Lewat itu dengan kita mengatakan tidak membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya, itu suatu akidah dari agama. Itu ya, mencintai kebersihan. Kemudian siswa yang mencintai lingkungan ini memang sudah kita ajarkan, di kelas juga kita ajarkan, berarti aset dong Bapak Ibu ya, sebagai aset. Kemudian guru yang kompeten dalam proses pengolahan sampah organik, itu di sekolah kita juga ada. Lahan yang ditanami banyak pohon dan menghasilkan banyak sampah. Pohonnya banyak, sekolahnya rindang. Kemarin terbukti dan kita masuk nominasi sekolah rindang, tetapi pohon-pohon ini juga akan menghasilkan sampah organik dalam bentuk daun, yang mana ini nanti akan kita olah menjadi pupuk kompos. Kemudian tantangan yang saya amati, kira-kira apa yang akan ada yang menjadi kendala di program saya ini nanti. Yang pertama, banyaknya sampah, ya itu udah pasti. Karena pohonnya banyak, otomatis sampahnya banyak. Tapi sampah daun ya Bapak Ibu yang akan diolah nanti. Yang kedua, halaman sekolah yang kotor. Kotornya dari segi apa? Ya sampah daun-daunan tadi. Kalau sampah plastik saya yakin sudah tidak ada. Kemudian lingkungan yang kurang sehat, yaitu dampak dari sampah dari daun-daunan tadi. Belum semua siswa mengikuti kegiatan keagamaan, artinya belum di sini belum full, dia masih setengah-setengah, masih harus ayo sana dulu, ayo tadarusan, masih ada gitu. Bahkan ada anak yang berani ngumpet di kelas. Nah itu kan merupakan tantangan. Padahal saat dia mungkin ada tadarusan, mungkin guru-guru juga sudah mengajarkan bahwasanya lingkungan bersih itu pasti akan mewujudkan satu kesehatan buat pribadi, dan juga mencintai lingkungan yang sehat itu adalah ajaran agama, akidah kita. Kemudian siswa yang memiliki kebiasaan
yang belum menunjukkan sikap lingkungan yang sehat atau membuang sampah sembarangan. Ini pasti masih ada, meskipun kita sudah selalu mengingatkan jangan ada yang nyelepin sampah di kertasnya di kolong meja, tapi masih ada. Berarti inilah yang menjadi tantangan saya nanti apabila proses pembuatan sampah ini nanti ada sedikit kendala, ada sedikit kegagalan yang walaupun nanti akan diulang kembali karena memang saya sudah mempelajari tantangan yang akan saya hadapi. Kemudian aksinya, yang menjadi aksinya nanti ini saya perlu tekankan Bapak Ibu untuk bisa mendukung saya nanti di aksi ini, pembuatan kompos ini, ya mudah-mudahan nanti menjadi visi sekolah juga, itu ya. Yang pertama, guru mengajak siswa untuk membersihkan sampah daun dari pohon di lingkungan sekolah. Ini saya sudah melihat sendiri, begitu saya dengungkan saya mau buat pupuk kompos, ternyata petugas kebersihannya langsung antusias Pak Guntur. Langsung buat paranet di bawah pohon itu untuk nampungin daun-daunnya. Jadi katanya biar bunyi nanti gak repot, tinggal buka aja langsung dapat sampahnya gitu Pak. Berarti itu salah satu aksi ya Pak? Salah satu aksi ya. Kemudian yang kedua, membuat jadwal Jumat bersih. Ini nanti akan saya buatkan buat anak-anak. Berarti nanti kalau ada jadwal Jumat bersih itu di saat pelajaran kita habis olahraga juga sering ada operasi semut. Kemudian nanti untuk aksinya itu mungkin sudah ada, tapi aksi yang lebih ditekankan lagi atau dikuatkan lagi adalah pembuatan jadwalnya. Jadi nanti anak-anak bisa bekerja dengan sendirinya, dengan mandiri karena sudah ada jadwal, nggak perlu lagi dari sumber suara mengatakan kita operasi semut, itu nggak usah. Jadi nanti di sini harus ada aksinya. Mohon dukungan dari Bapak Ibu, mungkin dari tingkat sekolah nanti ke kepala sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan proses pembuatan kompos. Ini masih dalam tahap pemrosesan karena harus dibuatkan grupnya komunitasnya harus dibuatkan dulu. Masalah tempat ada di belakang, saya sudah minta izin dengan kepala sekolah dan pihak kebersihan, mereka bersedia, dan ini nanti akan membentuk satu komunitas pecinta kompos. Itu agak jelek namanya ya, pecinta kompos ya. Nanti akan kalau ada masukan-masukan dari teman boleh nanti untuk nama komunitasnya. Nah, pembelajaran yang akan diperoleh siswa yang akan menjadi praktek baik atau budaya positif kita adalah siswa memahami pentingnya menjaga kebersihan sekolah. Mudah-mudahan dengan adanya nanti kegiatan pembuatan kompos ini, nanti anak-anak udah tahu, oh yang ini berarti sampahnya ke organik, yang ini berarti ke anorganik, yang ini sampah yang tidak bisa diolah. Itu kesadaran, harus ada kesadaran nanti di sana sebagai hasil pembelajaran dari pembuatan kompos. Dan yang kedua, siswa memahami cara mengolah sampah dalam bentuk organik menjadi kompos di lingkungan sekolah dan bisa diterapkan di rumahnya. Itulah tujuan dari atau pembelajaran yang bisa saya andalkan dari kegiatan saya ini, visi saya ini. Prakarsa perubahannya menumbuhkan kepedulian kepada lingkungan dengan mengembangkan kreativitas siswa dalam mengolah sampah organik. Ini menjadi prakarsa perubahannya. Biasanya sampah kita diangkut sama tukang sampah. Dan kemarin waktu kita ada penilaian di sekolah kemarin itu ya, sekolah yang tingkat provinsi itu malah bank sampah gitu ya Bu Tri kemarin ya, membuat bank sampah. Sekolah kita disuruh menampung sampah-sampah plastik dari luar, sementara kita tolak sampah gitu. Jadi agak sedikit miss ya, ada tujuannya jadi nggak sejalan. Tapi yang di sini prakarsa perubahannya khusus untuk sampah-sampah organik. Itu nanti yang menjadi prakarsa perubahan di sekolah kita. Indikator saya, kenapa saya berani membuatkan prakarsa ini sebagai gerakan saya, karena saya punya indikator. Indikatornya apa?
sekolah bebas sampah. Sampah-sampah organik maksudnya Bapak Ibu ya. Kemudian murid membuang sampah pada tempatnya. Ini menjadi indikatornya. Kalau murid sudah membuang sampah pada tempatnya, berarti sudah mulai cinta lingkungan. Kemudian sekolah menggunakan kompos buatan murid. Inilah yang paling mendasar. Kalau muridnya sudah bisa buat kompos, berarti sekolahnya nggak usah beli kompos lagi, pakai kompos buatan sendiri, gitu ya. Ini yang menjadi indikator. Kalau nanti sekolah sudah berani menggunakan kompos, berarti prakarsa perubahan yang saya buatkan ini sukses. Kalau hanya untuk sekolah bebas sampah, sekarang juga kita udah bebas sampah kok. Kalau murid membuang sampah pada tempatnya, sudah walaupun ada dua orang yang memang harus dibina lagi atau dituntun lagi. Tapi kalau sudah menggunakan kompos, berarti saya berhasil. Itu yang jadi indikator. Murid mempunyai akhlak mulia yang tercermin pada pembuatan mencintai lingkungan. Berarti endingnya itu muridnya tetap mempunyai rasa cinta terhadap lingkungan. Baik, ini adalah turunan dari visi sekolah yang saya buatkan. Apabila ada masukan dari Bapak Ibu, baik dari segi aset, dari segi tujuan, dari segi pembelajaran, dari segi indikator sekalipun, saya menerima usulan dan masukannya. Baik, yang mau saya bukakan yang mana dulu? Mau dari segi aksi, mau dari segi pembelajarannya, mau dari segi asetnya. Nah, sekarang saya buka yang aset dulu. Apa ada yang perlu ditambahkan Bapak Ibu dari aset ini? Ini kan tadi kan pandangan saya secara keseluruhan. Mungkin Bapak Ibu ada ngelirik di kelas, oh yang itu kan perlu dibenerin, nah gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Kalau ada, monggo. Kalau nggak ada, cukup ya Pak? Cukup. Baik, yang berikutnya tantangannya Pak. Ini pandangan saya secara personal. Barangkali Bapak Ibu ada ngelihat tantangannya, oh banyak mungkin embernya nggak ada, saya beli ember gitu kan. Barangkali. Oh iya, barangkali Pak. Tantangannya kira-kira ada lagi yang perlu dimasukkan ke tantangan ini? Karena saya butuh dukungan Bapak Ibu biar bisa melakukan prakarsa perubahannya tadi. Kalau saya sendiri kan nggak bisa. Tadi kata Bu Ella, pesannya Bu Ella, kita harus berkolaborasi. Ya memang harus berkolaborasi. Kalau secara personal pasti tidak ada. Tantangan bagaimana Bapak Ibu, aman? Tadi Bu, ya. dikit Ya Pak, silakan Pak. Jadi mengenai hal yang mungkin lebih kita sambil berjalan sambil menekankan tentang kesadaran dan kepedulian anak mengenai sampah yang ada. Mohon maaf, tadi Bu In sampaikan itu benar. Kadang di saat sesudah makan anak-anak sengaja bungkus makanannya atau kemasan makanannya diumpetin, dilaci. Nah itu salah satu bentuk kekurangan kepedulian anak terhadap lingkungan dan kesadarannya berarti kan dilakukan. Salah satu. Dan yang kedua, ada kalanya memang anak-anak di dalam lingkungan sehari-hari, contohnya di halaman, sudah jelas tahu di sampingnya ada sampah, karena kesadaran dan kepedulian belum tebal, sehingga sampah kadang-kadang sengaja disampah pakai kaki, bukan diambil, Nah ini yang saya maksud, sambil berjalan barangkali kita sambil memberi kemudian dan penekanan kepada anak agar supaya mereka lebih menyadari dan kemudian tentang kepentingan manusia. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih sarannya Pak Kemat. Saya cobakan nanti ya Pak Kemat, sama-sama, bukan saya, kita bersama-sama. Dari segi aksi, tadi berarti dari aksi ya Pak, yang Bapak katakan tadi ya, aksinya mengingatkan murid kalau ada sampah di kelihatan di lapangan dimanapun, jangan diselengkat tapi diambil. Bukan aksi. Untuk mengatasi tantangan itu kan termasuk tantangan itu. Tantangan itu anak kadang-kadang ya tadi itu termasuk tantangan kesadaran berarti ya. Nah untuk mengatasi itu
tadi. Oke. Nah itu bisa dilakukan dengan aksi tadi pada saat hari instruksi tadi. Oke, baik Pak. Terima kasih masukannya Pak. Berarti nambah tantangan dan aksi sekaligus ya. Langsung 2 ya. Oke. Ya, silakan Bu Sur. Ya. Saya perhatikan kayak kesadaran kita harus timbul dari juga. Jadi kalau kita sudah dulu melihat sampah kita ambil, jangan dulu ambil. Karena yang saya lihat begitu. Kalau kita nggak ambil atau kita yakin itu untuk ada yang ambil, berapa nggak bisa ambil karena kita ambil contoh. Jadi contoh dari guru itu sangat penting ya Pak. Walaupun hanya sampah kulit permen 1 gitu. Kalau kita lihat kita ambil, mereka akan meniru kita. Itu aja aksi yang mungkin kita ini. Bu Ella ada pertambahan? Monggo Bu Ella silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin memperpanjang apa yang disampaikan Pak Kemat dan Bu Suryani. Ya. Tadi saya dengar Bu Iin ingin membuat komunitas praktisinya itu namanya komunitas pecinta kompos. Nah, boleh tidak kalau saya usul jangan mengerucut ke kompos, tapi komunitas pecinta lingkungan. Kenapa? Karena nanti akan lebih luas, akan mencakup apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kemat dan apa yang disampaikan Bu Suryani. Kenapa? Dari komunitas ini kita bisa menciptakan budaya positif. Seperti apa? Tadi disampaikan Bu Suryani, budaya positif itu bukan cuma siswanya saja kan, tapi juga gurunya. Dari mulai penggunaan kemasan tanpa sampah, tanpa plastik, maaf ya. Kemudian dari Pak Kemat tadi kesadaran siswa-siswanya tentang lingkungan, termasuk kalau menurut saya tentang pemilahan sampah. Kenapa? Karena tempat sampah kita, aset kita sudah ada, tempat sampah kita sudah terpisah. Tapi kalau boleh dibuka satu-satu, itu masih tercampur, begitu. Jadi di sini saya rasa perlu sekali adanya sosialisasi kembali kepada anak-anak. Kenapa harus ada sosialisasi? Untuk menumbuhkan kesadaran. Kesadaran itu nanti untuk apa? Agar terciptanya budaya positif yang nanti dari budaya positif itu kita akan menghasilkan suatu produk yang namanya tadi kompos. Begitu kalau menurut saya. Nah, di sini tentunya perlu kolaborasi tadi. Bukan cuma Bu Iin seorang, karena akan terasa berat nanti jika dikerjakan sendiri. Tapi saya yakin seluruh guru dan warga SDN Pulau Gebang 11 semuanya akan bersedia berkolaborasi bersama. Begitu. Terima kasih. Bu Iin mana Bapak? Ya, banyak. Ya, ini sebenarnya kayak kata-kata apa ya? Mungkin ya dari kata yang anak yang jelek nih ya. Kok Bu Iin mau sih, itu kan jorok, itu kan kotor, ya kan, sampah. Nah jadi kita lebih lagi kita cari saran ke anak-anak supaya apa itu kegunaan kompos, untuk pokoknya itu kegunaan. Terus gimana itu kan kadang-kadang anak-anak itu kan membuatnya itu bau ya nantinya kan, jorok itu apa ya, cari kata-kata yang supaya anak itu tidak merasa itu jorok, itu jijik gitu kan. Bu Iin ada juga kan anak-anak, itu kok Bu Iin kan coba nanti kalau kita lihat sampah itu kan bau, jorok. Nah kok Bu Iin mau ya bikin kompos ya. Nah itu carilah himbauan atau untuk anak-anak supaya lebih supaya memahami tentang sampah lah. Jadi bukan diambil segi negatifnya itu jelek ya, tapi kita ambil positifnya, itu namanya penguatan ya untuk anak-anak ya. Terima kasih Bu Iin. Oke, baik, amazing sekali ya diskusi kita. Benar bahwasanya saya itu tidak bisa berdiri sendiri, saya itu harus berkolaborasi karena tadi ada kalimat terumpak tadi kan, ada yang terakhir kesimpulan dari Bu Ella, kita itu harus berkolaborasi. Nah di sini juga saya sangat membutuhkan kolaborasi dari teman-teman. Nanti akan kita adakan aksinya nanti ya, berarti ya Bu Ella akan ada aksi untuk mensosialisasikan bahwasanya cara membuang sampah dan cara dan etika saat ketemu dengan sampah itu mungkin nanti bisa di komunitas kita yang Kuala ya Bu Ella. Oke, di sana kasih waktu kami
komunitas kompos ini ya untuk bercerita di sana. Oke, baik Bapak Ibu, sepertinya diskusi kita sudah selesai dan oke baik Bapak Ibu, karena materi yang saya sampaikan sudah habis, sudah selesai, dan hasilnya tadi sudah kita dengar sama-sama bagaimana tanggapan dari teman-teman. Bahkan dari Tendik sendiri aja ada masukan-masukan ya kan, dari versi yang mungkin kita nggak tahu perasaan mereka, tapi lewat Mas Ilham itu bisa diutarakan semua di diskusi ini. Semoga nanti visi kita ini bisa terlaksana dengan baik. Saya akan buka sesi tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya dan jawab, saya bukan narasumbernya, saya hanya pemandu berdiskusi. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa dijawab oleh teman yang lain lagi. Silakan jika ada. Sepertinya sudah tidak ada ya Pak. 1, 2. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya atau masukan, boleh. Masukan tadi sudah ya Pak, sudah masukan tadi penambahan penguatan dari aksi dan tantangan dan pembelajaran tadi sudah masuk ke situ. Kalau saran-saran dari mereka, masukan-masukannya mungkin masalah pertanyaan. Masih sampah lagi. Ngomongnya sampah apa ya Bu? Iya Pak. Ini enggak, ini aja nggak apa-apa dan tidaknya. Itu nanti gini, saya ada ini ada saran. Ketika nanti dari pengumpulan itu sampai ke bank sampah tadi, proses produksi tadi, saya hanya berusaha minta tolong didokumenkan ya. Karena itu ternyata kemarin mohon maaf waktu ditanya oleh tim penilai bersiap itu, ternyata beliau minta definisi berupa salah satunya adalah dokumen itu. Ini mumpung saya ingat, mohon maaf ya Bu, nanti mungkin mohon didokumenkan. Nanti kalau ada dokumennya bisa nanti disampaikan ke mumpung saya ingat. Terima kasih. Baik, masukan yang sangat istimewa, karena itu juga mengingatkan buat saya juga Pak, bukti kegiatan saya. Baik, itu iya pasti kita lakukan nanti ya Pak, tapi terima kasih sudah diingatkan. Baik, ada bagaimana Bapak, sudah bisa waktu kita, masalah waktu sudah bisa? Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Diskusi kita hari ini sudah selesai. Diskusi berjalan sangat hidup ya. Terima kasih, saling saut menyaut itu semua partisipasi yang saya applause begitu. Saya applause, berarti Bapak Ibu sangat antusias dengan visi sekolah dan visi saya dalam melakukan prakarsa perubahan ini. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Baik, Bapak Ibu, plus sekali lagi untuk luar biasa. Hari ini Bu Udin sudah menyampaikan visi dan prakarsa perubahan untuk sekolah yang diprogramkan oleh kegiatan PGP ini. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup, izinkan saya untuk memberikan catatan. Memang ada beberapa catatan yang perlu disampaikan. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi sekali Pak Kemat, Bu Eni, dengan Bapak Ibu guru sekalian, Mas Ilham sebagai pendik. Luar biasa hari ini, saya sendiri juga ikut belajar Bapak Ibu, jadi seperti itu ya. Luar biasa Bu ingin memberikan, yang pertama adalah tentang visi sekolah. Dan catatan yang bisa saya sampaikan adalah Bapak Ibu untuk visi sekolah tetap menjalankan visi yang sebelumnya, gitu ya Bu In ya, menjalankan visi yang sebelumnya karena memang sudah dirasakan, sudah sesuai dengan pemikiran KHD dan sudah berpihak pada kebutuhan anak. Tadi yang sudah saya catat seperti itu.
Dan benang merahnya ini yang saya catat dengan Bapak Ibu. Benang merahnya adalah di situ kan siswa itu diharapkan kita memiliki rasa beriman dan takwa gitu Bapak Ibu ya. Pastinya salah satu perwujudan dari rasa iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah mencintai semua hasil, maksudnya anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Salah satunya seperti itu. Dan Bu In mengajak anak-anak khususnya kita juga warga sekolah untuk mencintai lingkungan sekolah kita. Saya sepakat, tadi disampaikan juga ada usulan dibuatkan komunitas pecinta lingkungan hidup. Kemarin mungkin Bu In sudah mendapatkan ilmunya tuh ya, suatu loka yang pertama yaitu tentang menciptakan praktisi komunitas praktisi yang ada di sekolah. Kecil-kecil aja Ibu, Bapak Ibu, simpel-simpel aja, sederhana. Misalnya Bu In atau Bapak Ibu punya ide atau gagasan tadi yang contohnya seperti Bu In sampaikan, bagaimana ya supaya lingkungan sekolah kita itu enak, dipandang yang bersih, nyaman. Saya punya ide seperti ini. Ajak satu orang dulu Bu, ajak satu orang dulu. Sampaikan idenya, gagasannya seperti ini, ngumpul satu orang, ya teman, saya punya ide atau gagasan seperti ini. Bisa nggak kira-kira kita kolaborasi tadi seperti Bu Ena sampaikan? Karena memang tidak mungkin kita bisa kerjakan sendirian untuk sekolah yang luar biasa ini Bapak Ibu. Perlu pastinya dukungan dari Bapak Ibu semua. Dari satu yang bahasanya pengikut kita, nanti lama-lama ketika kita sudah melaksanakan aksi yang tadi yang seperti Bu In sampaikan, sedikit-sedikit nanti akan tertarik teman-teman yang lain. Termasuk juga mungkin di sini saya imbuhi, saya tambahkan Bu In dan Bu Ella yang sudah mengikuti kegiatan PGP ini bisa menjadi lokomotif seperti itu. Diimbaskan semua ilmu pengetahuan yang ibu-ibu sudah peroleh dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan sekolah ini menjadi lebih baik lagi dan baik. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, dari hasil catatan ini ke depan diharapkan diskusi kecil ini yang awal tadi yang saya sampaikan memang tidak langsung ujuk-ujuk ada divisi seperti ini, tidak. Pasti nanti Bu In dan Bapak Ibu yang sudah mempunyai catatan bisa nanti sampaikan kepada teman-teman yang lain, rekan-rekan guru yang lain. Apa-apa yang disampaikan Bu In bisa menjadikan gagasan untuk kita semua. Termasuk tadi yang ide-ide, saran, pendapat Pak Kemal, Bu Eni dan Bapak Ibu guru lainnya juga bisa disampaikan kepada guru-guru yang lain supaya memang semua merasa memiliki sekolah ini. Jangan cuma hanya Bu In CGP belagu banget punya ide. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi semua merasa memiliki, memang ayo sama-sama kita pengen maju, semuanya diajak seperti itu. Disampaikan nanti kepada warga sekolah yang ada. Kemudian tadi yang terakhir saya sampaikan, ciptakan komunitas praktisi yang ada di sekolah. Mudah-mudahan dengan komunitas praktisi yang ada bisa membantu menumbuh kembangkan sekolah ini, mulai dari pemenuhan kebutuhan dari para siswa kita. Mudah-mudahan SD Negeri Pulau Gebang 11 semakin jaya, semakin berkembang, semakin bagus di bawah pembinaan Bapak Ibu semua sekalian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dari saya bila ada kata atau perbuatan yang salah. Saya akhiri kegiatan diskusi ini. Terima kasih Bapak Ibu ya sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, silakan. Oke, baik Bapak Ibu, kegiatan sudah selesai. Bapak Ibu, apabila memang waktu sudah 15 menit lagi lah,
mau kemas-kemas, mau beres-beres, monggo boleh tinggalkan tempat ini. Kalau saya masih bimbingan lagi, masih lanjut lagi. Karena ada yang masih mau tanya jawab lagi. Monggo Bapak Ibu, jika sudah, oke silakan boleh meninggalkan tempat. Terima kasih ya sudah hadir. Semoga apa yang kita